Halo teman-teman. Halo teman-teman. Ya, aku lagi bikin kopi. Jadinya tadi jalan-jalan dulu. Ya, gimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Selalu sehat dan bahagia. Halo semuanya. Ya, ini kayaknya yang di Indonesia lagi tidur ya. Sekarang ini jam 3-an di Belanda. Artinya jam berapa di Indonesia ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih pagi loh ya. Masih pagi. Ayo jangan tidur dulu. Aku lagi buat kopi. Aku mau ngopi ya. Ya. Tadi pagi aku sempet bangun tidur yang merasa aduh gimana ya, karena ada seorang tokoh yang aku juga kagumi sih ya, eh, meninggal hari ini. Mudah-mudahan diberikan rumah yang terbaik ya, keluarganya juga mendapatkan penghiburan. Aku mau minum dulu ya, mau ngopi ya. Aku sudah pasang lilin ini. Waduh, buat apa ya? Iya, ada yang tahu nggak buat apa? Ngopi dulu ya. Karena kita mau ngobrol-ngobrol santai, aku sudah buat kopi, leker kopi. Jadi aku ditanya oleh beberapa teman ya, mana nih prediksi di DM ya, mana nih prediksi tahun 2021 gitu kan. Sebenarnya sih aku udah buat gitu, cuman kan aduh masih banyak kegiatan gitu ya, masih banyak kegiatan, jadinya banyak hal yang aku lakukan, jadinya aku untuk membuat video itu kadang agak agak nggak ada waktu gitu. Ini kan live ya, enak aja live gitu. Oh ya, ada teman-teman juga yang bertanya, apakah aku sudah berhenti menjadi penulis ya. Ini kan buku aku. Ya, aku punya 3 buku. Teman-teman pasti tahu yang sudah punya ya. Ini, tapi yang satu lagi habis, jadi aku nggak bisa lihatkan. Kalau ditanya apakah aku berhenti menulis, sebenarnya enggak. Malahan aku hampir setiap hari menulis ya. Nah, apa sih yang aku tulis? Aku tuh menulis ini banyak hal ya dari klien aku ya. Terus ini ada buku catatan jadwal ya, schedule, kapan aku telepon, kapan aku ketemu sama mereka. Maksudnya semuanya online ya, semuanya online. Terus ini buku klien aku nih. Kalian nggak boleh baca ya, ini rahasia. Isinya apa? Isinya masalah. Ini buku masalah ini. Nah, berarti kan aku harus menulis. Kenapa? Ini ya cerita gitu kan, sesuai namanya. Tarot, kartu yang bercerita. Nah, ini juga buku aku. Ini buku ajaib, teman-teman. Jadi ini buku ajaibku yang berisi intuisiku. Nah, dari intuisi itulah mereka mendapatkan jawaban atas masalah mereka, ya. Ada juga yang bilang, kamu sekarang udah jadi dukun ya, katanya gitu. Ya, dimaklumin aja, karena kan belum nyampe ke situ mungkin ilmunya ya. Jadi aku dibilang dukun ya, sok terserah lah gitu ya, terserah. Yang penting aku sekarang lebih ke yang I don't care gitu loh. Karena apa? Karena aku setiap hari menerima kabar-kabar bahagia dari klien aku yang kesulitan kerja. Waduh, padahal nggak nyari kerja. Ya memang sih dalam hati gini,
dalam artian gini, dia datang atau mereka datang lebih kepada benerin keluarganya karena keluarganya mau bercerai, ya. Nah, ketika keluarganya ini sudah dibantu, aku benerin, ya. Terus kerjaan itu datang sendiri, nyamper, dan beberapa juga ditawarin gajinya mau berapa, kayak gitu. Wah, luar biasa ya. Terus banyak yang yang luar biasa menurut aku, cerita mereka itu luar biasa. Jadi kalau orang bilang, kamu sekarang udah berhenti ya jadi penulis ya, kamu sekarang jadi dukun gitu, ya nggak apa-apa. Monggo aja, dan aku I don't care. Aku lebih ke tahap I don't care gitu. Karena yang terpenting buat aku adalah ketika kita menjadi manusia, ketika kita ini ada di bumi ini, manfaat kita itu apa gitu kan. Kalau misalkan dibilang dukun, loh, yang aku lakukan apa? Menyulitkan orang? Enggak, justru membuat mereka bahagia. Justru kehidupan mereka bahagia. Kayak hari ini, tiba-tiba aku di chat kan, di WhatsApp, Basuki, aku dapat kerjaan gitu. Aku ditawarin gaji. Berapa maunya? Terus yang satu, Mbak, terima kasih karena kami nggak jadi cerai. Aduh, itu kan apa namanya? Terus ada lagi yang waktu datang ke aku tarot dulu teman-teman. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kartu tarotku ya. Aku punya kartu tarot banyak sekali. Ini aja satu ya. Halo teman-teman semuanya, nggak disapa satu-satu ya. Aku boleh minum kopi dulu ya. Enak. Nah, ini kartuku. Ada kartu remi. Aku punya kartu remi. Ini. Sebenarnya aku juga bisa membaca masalah orang dari ampas kopi, teman-teman. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen baca masalahnya lewat ampas kopi, bisa, ya. Jadi inilah pekerjaan energi ya. Pekerjaan energi itu sebenarnya bisa dipelajarin, semua orang bisa. Cuman ya itu, maksudnya orang itu peka nggak? Jadi di sini adalah kepekaan aja sebenarnya ya. Nah, kalau ditanya, apakah kamu menarot itu dengan mempergunakan makhluk halus, atau kamu berhubungan dengan jin gitu kan? Ada pertanyaan seperti itu, ada. Banyak mungkin ya. Karena ketidaktahuan mereka. Kenapa mereka bisa berpikir seperti itu? Sekali lagi ya, nggak ada pengetahuan ke sana gitu ya. Jadi aku memakai ampas kopi untuk melihat masalah orang ya. Nah, terus aku juga bisa melihat masalah orang dari daun teh ya. Orangnya aja sendiri. Udah, nanti aku kasih tahu gimana caranya, fotoin kasih aku. Nanti aku kasih tahu, oh masalahmu itu ini. Kamu itu ini gitu. Dan orang-orang yang datang mau lihat tarot misalkan, udah ketakutan dulu. Aduh, entar ini ya, entar dikasih tahu matiku kapan gitu kan. Nanti dikasih tahu, oh ternyata aku selingkuh gitu kan. Memang lucu-lucu, kalian tuh lucu-lucu. Nah, jangan khawatir. Tarot itu nggak kayak gitu kerjanya. Tarot itu adalah dia fokus. Misalkan orang datang, aku tuh punya fobia. Oh iya, fobia apa? Fobia aku tuh ini. Terus aku akan bertanya, sering nggak terjadi atau gimana? Masuk nggak ke mimpi kamu? Iya sih, gini. Nah, mengganggu nggak menurut kamu? Ya sangat mengganggu, kayak gitu. Oke, kamu mau sembuh nggak? Ya mau. Akhirnya oke.
ayo di healing yuk, di meditasi sama aku ya, meditasi. Oke, kasih dicari tahu, di meditasi itu dicari tahu. Halo semua teman-teman. Jadi di meditasi itu, meditasi healing itu dicari tahu. Ternyata dia punya past life kayak gitu. Teman-teman yang udah baca status aku yang past life regression ya, itu bisa dicari apa sih ini, dan itu benar ada ya. Kalau aku ditanya berarti reinkarnasi itu ada, aku percaya itu ada karena itu memang ada. Kalau yang nggak percaya itu ada, ya nggak apa-apa, silakan juga, kan nggak ada yang maksa, ya kan. Nah, menurut aku secara pribadi, menurut experience aku dan di orang sekitar aku ada, dan itu terjadi gitu loh. Tapi aku nggak mau berpanjang-panjang di sini. Aku akan menceritakan bahwa aku bisa melihat aku bisa melihat masalah orang itu dari kartu ya. Karena kartu ini bisa dipelajari teman-teman. Kalian pun bisa mempelajarinya. Karena di sini ada panduan, ada bukunya. Ya, ini semua tarot aku, lihat tuh. Tuh. Banyak sekali ya. Tuh. Eits. Nah, kalau misalkan orangnya punya masalah dengan cinta, asmara. Nah, bisa juga ditanya, loh kenapa aku jomblo? Kok sampai hari gini nggak ada yang datang. Nah, nanti aku lihat di sini teman-teman, di kartu ini spesial buat love, buat hubungan ya. Nah, ada buku ini ada panduannya, ada. Jadi kalian bisa belajar sebenarnya. Bukunya tuh tebal-tebal. Sebentar ya, aku carikan. Ops. Tuh kan jatuh. Nah, ini buku tarot ya. Jadi ada bahasa apa aja. Nah, jadi tarot itu dia menggunakan simbol-simbol alkemis, dia menggunakan psikologi, dia menggunakan filosofi. Wow. Nah, tetapi waktu membacanya itu susah karena kan dia kayak cerita gitu. Jadi kayak misalkan ini deh, Remi aja ya, keluar tuh ini misalkan, ini digambuk ini jadinya gimana, kayak gitu ya. Jadi ini sama sekali nggak ada aku bersetubuh dengan jin. Karena gitu pertanyaannya, tarot itu ini nggak, kamu menggunakan jin nggak gitu ya, nggak. Jadi ini kok bisa tepat sebenarnya adalah aku kasih gambaran. Kayaknya aku ini orang yang lebih banyak menggunakan otak kananku. Jadi senangnya cerita. Kadang bulat. Kadang gini, kadang aku ngerti bahwa orang itu kadang dibilang begini udah ngerti, tapi aku tuh lebih yang aduh, ayo lihat sini dulu ya, ada kesini ya, ada kesini gitu. Nah, oke. Jadi tarot tuh seperti ini. Misalkan kamu ini ya, misalkan kamu nggak tahu ya jawabannya, kenapa kamu gagal, atau kenapa sih aku itu kerja tetapi kok uangnya sering habis ya. Nah, kamu sendiri lo nggak tahu jawabannya. Kamu meminta orang lain untuk mencari tahu apa sebenarnya. Nah, reader tarot adalah orang yang mengambil data. Nah, data itu diambil dari mana? Dari alam bawah sadar. Nah, kayak misalkan ini adalah danau misalkan ya, danau. Nah, ini otak, ini kesadaran dia nih, Nah, reader tarot tuh mengambil, masuk ke dalamnya. Di situ ada kotak, misalnya kotak itu kotak Pandora misalkan. Diambil, shoot, gitu kan? Nah, diberikanlah kepada kamu. Ini loh, kayak gitu. Bahkan ketika
ada orang-orang yang reading sama aku, mereka nggak tahu, loh masa iya seperti itu, ya. Nah, jadi ini adalah kartu-kartuku dan mereka mempunyai fungsi masing-masing ya teman-teman ya. Dua. Sebenarnya aku tuh mau hari ini pengen main sama kalian, pilih kartu gitu loh. Kalau waktunya nutut ya, karena aku mesti do something. Nah ini juga. Jadi sama aja kayak kita melihat sesuatu itu, oh gambarnya bagus ya, terus kertasnya halus ya, pasti kan berpengaruh dengan harga, ya kan? Tuh. Jadi seperti ini kartu tarot itu ya. Karena aku perlu untuk bicara seperti ini, karena banyak sekali orang yang nggak tahu tarot itu apa, dipikir itu mistik. Tuh, pada zaman dahulu, sekitar tahun 1400-an pun tarot ini sudah digunakan teman-teman ya, karena waktu itu kan nggak ada kayak apa itu, nggak ada teknologi kayak kita ini ya, yang mengetahui prediksi cuaca. Nah sekarang kan ada alat-alatnya. Kalau long time ago gimana mereka mau tahu ya? Ya dari tarot. Karena dari tarot itu mereka akan tahu, oh nanti ada perang saudara nih, nanti ada wabah nih, oh nanti ada ini, ada apa ya, perang lah, atau pokoknya hal-hal yang akan terjadi di bumi, ya. Loh, kok mereka tahu? Apakah mereka menggunakan jin? Enggak. Karena experience mereka, dan mereka tahu tentang lambang-lambang alkemis, ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang peka. Nah, ini juga tuh. Jadi tarot tuh seperti ini. Jadi ini namanya satu deck. Satu deck itu jumlahnya 78. Di dalam 78 kartu itu ada mayor, arkana, mayor dan minor, ya. Minor arkana dan mayor arkana. Mayor itu adalah kartu yang kayak misalkan udah ini loh, peristiwa besar nggak bisa kamu rubah. Tapi kalau minor itu masih bisa, ya. Contohnya gini, ada seorang datang sama aku. Oke. Dia ngomong, dia bilang sama aku, Mbak, saya itu kayaknya saya lebih suka sama laki-laki. Padahal dia laki-laki, ya kan? Artinya kan penyuka sesama jenis, ya kan? Terus aku bertanya, di sini aku nggak apa-apa ya, maksudnya kan nggak menginisialkan, karena kan ketika kita ngobrol, kita kan butuh cerita, iya dong. Kalau nggak ada yang diceritain, gimana? Tadi dibilang bohong. Karena masalah orang itu macam-macam ya teman-teman ya. Jadi aku bertanya pada dia, kamu masih karena kartunya bilang past life. Aku bilang karena itu konsultasi by phone ya, jadi banyak sekali obrolan kami. Di past life kamu mau cerita nggak sama aku? Kalau nggak ya nggak usah, aku bilang gitu. Iya, karena dulu waktu kecil dia mengalami dilecehkan, ada pelecehan seksual. Jadi itulah yang membuat dia akhirnya seperti itu, ya kan? Aku tanya sama dia, kamu mau nggak sembuh? Aku bilang gitu. Dia bilang nggak mungkin. Yang bilang nggak mungkin siapa? Kan pikiran dia, ya kan? Nah, yang aku lihat di alam bawah sadarnya dia, mungkin kok. Itu bagaimana? Akhirnya aku bilang, kamu suka nggak sama cewek? Masih suka nggak lihat cewek? Suka katanya. Ya udah, ikut nggak? Ikut ya dipakai cahaya? Aku bilang gitu. Apa itu pakai cahaya? Pakai cahaya itu adalah ketika orang-orang sudah merit atau membaca masalahnya, itu mau diapain? Setelah tahu ada masalah, itu mau diapain? Kan gitu kan? Pertanyaannya kan itu. Setiap orang punya
membutuhkan solusi, ya dong. Nah, akhirnya dia ikut paket cahaya dan dia sembuh, ya, dia sembuh. Puji Tuhan, alhamdulillah. So, ada juga banyak yang mau cerai, udah deadline-ku waktuku 5 hari benerin perkawinannya. 5 hari aku mau benerin, hanya dikasih waktu 5 hari karena nggak sengaja gitu loh, nggak sengaja ngobrol, akhirnya oke gitu, masuk pakai cahaya. Nah, hari kelima yang pasangannya itu udah mau menceraikan ya, tiba-tiba dia bilang, pasangannya bilang nggak mau bercerai, ya, dan makin bahagia, makin kuat hubungannya. Ada lagi yang dia nggak tahu dia tuh maunya apa, ya, karena teman-teman, ketika kita ini ingin mengenal jiwa, sebenarnya jiwa itu adalah sebuah perjalanan yang nggak ada ujungnya, ya, kayak gitu. Makanya kebahagiaan itu adalah ketika kita mengenal jiwa kita. Sahdu. Ya kan? Kalau kita nggak kenal dengan diri kita, gimana kita bisa mau bahagia? Nah, jadi aku teruskan. Dia nggak tahu dia tuh mau gimana. Tiap hari bawaannya sensitif sama orang, negatif aja. Hubungannya sama pasangannya hampir retak. Hubungannya dengan orang tuanya, dengan ibunya, nggak bisa lagi. Karena kita sadar atau enggak, orang tua itu kadang anak-anak ini mengalami banyak hal yang nggak adil dari orang tua. Ya, nggak usah dijawab, jawab dalam hati aja. Ada nggak di sini yang dibedain sama orang tuanya? Ada nggak di sini yang maksudnya kecewa dengan orang tuanya? Banyak hal, banyak aku menemui orang-orang seperti itu dan datang kepadaku. Itu sebenarnya apa? Ya, ketidakadilan. Jiwa ini mencari satu keadilan, ya, mencari satu tempat yang peace gitu. Bila jiwa kita itu tidak tenang, gak mungkin dia bahagia. Pekerjaan pun gak ada yang nyamber. Itu benar, ya. Setelah itu dia datang ke aku bilang sesuatu sama dia, tek gini, dan dia itu yang shock, yang bukan, aku di sini kerjanya nggak mau menakut-nakutin orang ya, nggak akan. Misalkan aku melihat kartunya itu jelek, aku akan berusaha mengelola itu untuk menjadi sesuatu yang positif dan akhirnya positif buat dia, buat orang itu. Nggak akan aku menakut-nakuti orang. Tapi dalam hal ini seperti ini loh, aku bilang, kamu itu benci sama ibumu, tetapi kamu nggak sadar bahwa sikapmu itu, tingkahmu itu sudah kamu tularkan ke anakmu. Dia kan, bagaimana mungkin? Nah, itulah ketika kita membenci sesuatu, kebencian itu terproyeksi loh, ya, otomatis. Karena kita akan menjadi apa yang dibenci. Kita itu akan menjadi sesuatu, kita benci sesuatu, ternyata kita akan menjadi seperti itu. Itu terproyeksi. Di mana itu? Di bawah alam sadar. Ya. Nah, jadi kayak misalkan aku mau membaca ini ya. Orang datang misalkan sama aku. Langsung aku gini kan. Tapi aku harus meminta izin sama jiwaku yang lebih tinggi. Aku datang, aku meditasi dulu teman-teman. Aku meditasi. Meditasi itu apa sih? Meditasi itu adalah kita bertemu dengan jiwa kita. Beda dengan berdoa atau kita sholat, kita datang ke gereja, ke vihara, ke rumah ibadah, atau berdoa lah ya. Kita bertemunya dengan Tuhan kita. Tetapi kalau meditasi, kita bertemu dengan
jiwa kita. Jadi makanya kan ada orang misalkan, Mbak tolong dong aku iniin dong, tolong dong ini jodohku, tolong dong ini. Kalau mau tahu datang ke aku, jangan DM. Kan ada DM, ada bisa inbox toh kalian, bukan yang aku gimana. Itu maaf ya, menurut aku nggak sopan sayang. Karena aku bisa seperti ini itu dengan perjalanan yang luar biasa, yang oh my god gitu loh, gak bisa diukur dengan uang ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau tahu gimana perjalanan karirku, aku kok gini ya, kayak gini, aku kok sampai hari ini jomblo ya, gini-gini, ya udah, kamu datang inbox bagaimana caranya. Ada loh yang dibilang, oh ya nanti kamu hargai saya sekian ya, kan aku profesional teman-teman, aku bertarif ya kan, lihat aja kartuku. Aku punya 26 deck nih ini banyak sekali kartuku, dan ya, nah ketika dibilang oh segini gitu kan, mundur teratur. Ada juga sih orang-orang yang, Mbak, aku ingin sekali melihat kenapa dengan diriku, tapi uangku hanya segini, ya, boleh nggak? Aduh, aku tuh berkali-kali ngasih diskon teman-teman, beneran. Karena apa? Aku juga appreciate banget orang-orang yang datang ke aku adalah orang-orang yang ingin merubah, ya, merubah apa yang mereka nggak tahu, iya kan? Aku appreciate banget. Nah, kalau belum, mahal ya, kok bayar sih? Nah, lu gimana gua beli ini nggak beli, emang aku dapatnya minta gitu ya, aku minta dong gitu. Ini banyak kan tuh. Ini masih ada lagi di sini tuh. Ini sampai berantakan. Ya, jadi ini kartuku semuanya ya teman-teman, dan aku itu membeli, dan aku harus belajarnya itu juga rumit ya, memerlukan proses. Jadi seperti itu pekerjaanku. Oh ya, ada juga orang-orang yang hari ini aku menerima kabar yang baik-baik hari ini. Ada yang dia atau mereka itu people pleaser, tahu ya? Jadi mereka itu orang yang baik, orang baik, tapi kalau baik itu too much, nah ini loh yang kita mesti sadarin. Jika baik itu too much, itu akhirnya menjadi apa? Ya kan? Nah, jadi mereka tuh suka diutangin aja sama teman-temannya, diutangin aja. Meskipun nggak punya uang, dia akan utang lagi gitu loh sama orang lain. Nah, itu kan namanya menyengsarakan dirinya sendiri, ya. Terus ada temannya bilang, kamu jangan bodoh dong, gini. Nggak bisa teman-teman, itu blok negatif, ya. Orang-orang yang people pleaser itu, kalau kita mau mundurin, karena di tarot ini aku sudah belajar ya. Di tarot ini pun ada, aku selalu membuang tiga kartu, ya. 3 kartu itu apa? 3 kartu itu adalah masa lalunya, masa sekarangnya, dan masa depannya. Kalau aku bilang masa depannya, gini, gak ada satupun orang di dunia ini yang tahu masa depannya, termasuk aku. Who am I? Iya kan? Yang aku maksud dengan masa depan di sini adalah untuk menuju satu titik itu ada belokan, kadang kita ada di persimpangan, kadang kita ada di tanjakan, kadang kita ada di posisi yang di bawah gitu loh. Nah, artinya kita membutuhkan kestabilan untuk menemui masa depan kita, itu maksudnya. Jadi kalau ada orang yang tahu masa depannya, bohong. Jangan percaya. Jadi di sini aku hanya melihat sign gitu loh. Misalkan ya, ada orang nih datang ke aku lihat, oh my god, dia mau cerai.
dia mau cerai gitu loh, dia akan cerai. Aku nggak akan bilang, kamu mau cerai loh, kamu nggak akan. Tapi yang aku bilang, ayo, mau nggak masuk pakai cahaya? Misalkan, aduh biayanya aku kurang ini belum bisa misalkan ya. Oke, ayo ikut meditasi dulu yuk, meditasi healing. Nah, dari situ aku stabilkan dulu. Apa sih yang sebenarnya aku lakukan di situ? Aku akan menyetel gelombang otak mereka. Oke, jadi gini teman-teman. Makanya aku bilang di sini nggak ada yang maksudnya bukan aliran dukun atau apa. Aku bisa menjelaskannya secara ilmiah, kayak gitu ya. Karena manusia itu kita ini punya gelombang pikiran, ya. Kalau kita kayak ngobrol kayak gini, itu namanya gelombang apa sih? Ya. Jadi kalau kita ngobrol kayak gini, itu adalah gelombang beta, ya. Jadi isinya itu sadar, di alam sadar kita ngomong ini, ya. Nah, kalau kita mau ketemu dengan jiwa kita, itu kita harus ada di gelombang apa coba? Di gelombang alfa, ya. Relax, ya. Ketika kita relax, kita akan ketemu jalan keluarnya. Kalau kamu itu bingung, kedandapan, panik, ya, nggak tahu tujuan hidup ini apa, ketemu nggak dengan jawabannya? Nah, aku masuk ke gelombang alfa, ya. Nah, kalau gelombang theta itu kondisi pada saat kita tidur. Pada saat kita tidur kita kemana? Ya, sama dengan orang meninggal, nggak sadar kita kemana, ya kan? Berarti jiwa ini adalah perjalanan yang nggak bisa kita, nggak ada ujungnya, seperti aku bilang, nggak ada ujungnya. Kalau gelombang gamma itu, nah ini aku juga pesen ya sama teman-teman yang punya anak ya. Gelombang gamma itu adalah ketika orang itu menghadapi pertandingan, misalkan orang itu menghadapi ujian, ya. Ada banyak kasus di sini di aku. Ketika melihat kartunya, aku tanya, kenapa kamu seperti ini? Ada apa di masa lalumu? Kebongkar. Karena kartunya tuh bilang sama aku, ini nggak bohong. Kenapa dia nggak bohong? Karena aku sebelumnya meditasi untuk masuk ke sini. Nggak seperti asal aku bilang, ayo mbak, ya ini nggak seperti itu. Kulo nuwun lah. Aku juga kulo nuwun sama kartu ini. Kalau kartu ini dibuang, kebakaran, hilang, yang biarin. Kan aku tidak menuhankan. Ini hanya alat. Tapi semua kan ada di siniku, ya, di energiku, seperti itu. Boleh minum kopi dulu ya. Oke. Oh, sampai dingin loh. Oke, jadi gitu. Oke, aku teruskan tadi. Aku ingat tadi aku ngomong, orang-orang yang datang ke aku adalah orang-orang yang dulu kecilnya retak hatinya. Mereka ingat pada saat itu dia ujian atau apalah, anak itu bilang, papa gini, mama gini nih. Mamanya dengan santai nyetrika, alah gitu aja, kamu kan ini, kamu ini. Hati-hati loh ya, karena orang di gelombang gamma, apalagi anak, apalagi misalkan gini, ujian ya, anaknya ujian, punya anak 4 misalkan, atau 2 misalkan, lagi ujian, mama atau papa aku gini, dengan senang kan dia menceritakan hasil ujiannya, pertandingannya, even itu hal yang kecil. Terus mamanya bilang gini, halah abang mulo gini. Apa yang terjadi dengan anak itu? Retak seretak-retaknya, karena dia sedang berada di gelombang gamma, ya teman-teman. Jadi orang-orang yang datang ke aku adalah orang-orang yang hatinya retak. Ada yang 20 tahun sakit, dia sesak nafas, ya, sesak nafas dia datang ke aku.
Aku tanya, kamu punya past life, ceritain ke aku. Karena dia mau sembuh. Kenapa 20 tahun sudah kemana-mana ke dokter sampai dokternya jengkel. Di sini lagi, ya kan? Sampai dokternya tuh jengkel. Yeben Hood, nggak ada masalah katanya gitu. Nah, sudah dilihat semuanya, di langnya itu semua dilihat, nggak ada apa-apa. Nah, udah gitu, datanglah ke tukang tarot ini kan ya. Nah, lihat pas live-nya dia, oke. Aku bilang, kamu mau sembuh? Mau sembuh. Oke, ikut pakai cahaya dia. Nah, aku setel kan gelombang otaknya sama partikel api di dalam dirinya. Karena setiap orang tuh punya, teman-teman. Karena di semesta itu kita sudah punya 4 unsur yang ada di dalam diri kita. Ya, apa 4 unsur itu? Air, udara, tanah, dan api. Ya. Nah, kenapa orang yang susah cari kerjaan itu? Kenapa mereka? Ada apa dengan mereka? Karena mereka punya partikel api yang besar. Datang ke sini, ayo aku bantu. Oke, lanjut. Dia 20 tahun sakit pernafasannya. Akhirnya datang ke aku, dipakai cahaya, aku healing dia, aku ajak meditasi, ya, mengeluarkan semua blok-blok negatifnya dia, ya. Dan dia bercerita, aku benci, aku nggak suka sama ibuku, karena ibuku tuh begini. Orang ketika disakitin itu nggak akan pernah gampang untuk mengatakan aku mengampuni, nggak akan, ya. Even ada beberapa orang juga ya, kasusnya itu disodomi ya, nggak akan gampang bilang aku memaafkan, karena pada nanti perjalanan waktu ini dia akan menjadi apa yang tidak dia sukai, ya. Itulah pekerjaanku, membuat stabil lagi, karena pikiran ini seperti data, teman-teman. Nggak bisa kita itu sendiri, nggak bisa, ya. Karena ada beberapa orang juga yang masuk ke aku, maksudnya ke pakai cahaya, awalnya mereka itu meditasi sendiri gitu loh. Karena memang nanti di aku juga akan diadakan itu, meditasi itu ada di healing ya, jarak jauh ya. Nah, jadi dia meditasi sendiri, teman-teman. Apa yang terjadi? Jiwanya ini tersesat, nggak tahu kemana, akhirnya dia tuh yang parno, yang segala macam. Nggak bisa. Ibaratnya gini loh, ini danau ya, danau. Nah, as long as kita itu mau mandi di danau itu, ya udah, biasa aja, ya kan? Anggaplah danau itu adalah pikiran kita, hati kita. Kalau kamu butuh nyelam, kamu butuh guidance, kamu butuh trainer, kamu butuh seseorang yang nanti akan menarik kamu ke atas, ya. Nah, itu banyak kejadian kayak gitu, meditasi sendiri, meditasi kesembuhan kan, dia lihat-lihat di buku di mana gitu. Aku bilang sama mereka, aku nih nulis buku, ya, aku nih penulis buku. Terus aku tuh nggak mau loh, aku tahu loh caranya healing orang, ya, nyembuhin orang. Tapi aku nggak mau yang namanya menulis atau aku terus menjual. Mungkin bisa akan laku ya, tapi aku nggak tahu jiwa-jiwa yang membaca itu kan energinya aku nggak bisa kendalikan mereka. Nah, kalau terus ada orang yang belajar spiritual, mereka menjadi gila, itu beneran ada. Karena nggak main-main ya, jiwa itu nggak main-main. Jadi ada baiknya harus punya guru, harus punya penuntun, punya guidance. Aku pun bisa seperti ini, nggak langsung gitu, enggak. Semua itu butuh proses. Nah, jadi ada juga pengalaman yang 2 kali aku dipecat.
2 kali aku dipecat. Even aku kerja itu seminggu cuma 3 kali, teman-teman, ya kan, 3 kali. Karena aku pengen ketemu orang gitu loh. Aku suka ngobrol, suka gimana sih ketemu orang itu. Ternyata Tuhan itu mau bilang sama aku, ngapain? Kerjaanmu tuh udah di rumah nunggu orang yang datang ke kamu dan jiwanya butuh dipulihkan, seperti itu. Dan boleh percaya boleh enggak, tiap hari aku ada orang, ya, dipakai cahaya. Kalau dipakai cahaya aku butuh waktu 5 sampai 7 hari, kadang lebih, teman-teman. Nah, ada orang yang ceritanya tuh psikosomatis, udah bertahun-tahun, udah ke psikiater, ya. Kemudian ditarot, kenapa aku begini. Oke, akhirnya ditarot, ikut pakai cahaya, dalam 4 hari dia sembuh. Amazing ya. Siapa yang amazing? Ya, bukan aku, tapi Tuhan. Kan cuma memakai energiku aja, ya kan? Nah, jadi boleh ditanya, apa sih pengobatan, apa sih ini pakai cahaya itu berhubungan dengan jin atau setan? Enggak, secara alami secara ilmiah aku bisa memberi tahu kalian seperti ini, ya. Oke, sekarang kita menuju ke ternyata ini aku mau kasih tahu lagi, ini penting banget. Kalau teman-teman di sini punya trauma masa lalu, trauma sama masa kecil, ayo datang ke aku yuk, aku mau bantu, ya. Karena itu bahaya banget. Kenapa bahaya? Karena gini, kan kalau Diego kan dia dokter akupunktur ya, jadi dia Chinese dokter. Aku juga banyak belajar banget dari dia, dari beliau. Dan ininya aja, lihat nih. Nah, ini kalau ini kan kartu-kartunya si Diego ya. Ini Qi, pengobatan Chinese medicine. Nah, jadi lebih ke ini, teman-teman, seperti ini, ya. Nah, ini kan harus dipelajarin juga, ya. Jadi nggak ada yang mistik, sihir gitu, nggak ada. Makan menyan gitu, nggak ada, ya. Aku terus terang aku memberanikan diri, dalam arti gini loh. Aku ini sudah berkecimpung dengan orang-orang di pakai cahaya dan meditasi healing aku. Terus aku I don't care lah kamu bilang aku apa, dukun kayak, terserah deh ya. Yang penting aku ingin mengurangi beban bumi, ya. Mengurangi beban bumi agar bumi ini cepat pulih. Itu tujuan aku, nawaitu aku. Loh, kenapa? Oke, aku lanjutkan tadi omongan aku yang ketika kita marah, ya. Ketika kita marah, ternyata immediately tubuh kita ini mengeluarkan satu hormon, ya. Amazing ya. Jadi makanya ada orang yang misalkan jantung koroner gitu. Jantung koroner itu bukan mereka sakit waktu mereka kecil, enggak. Ternyata dari kegiatan-kegiatan yang enggak sehat, cara hidupnya, cara makannya, kayak gitu. Itu enggak sehat gitu. Nah, jadi akhirnya timbul sakit jantung koroner. Nah, sekarang kayak gini. Ada 5 emosi dalam diri manusia itu yang ketika emosi ini gak bisa lagi dibendung, ini akan menghantam ke organ tubuh. Ya, Diego jelaskan itu sama aku ya. Dan ini juga sudah maksudnya benar, memang ada di Chinese medicine juga ya, di pengobatan timur ya. Jadi contoh, misal kita panik ya, kita mendengar kabar, oh ya, misalkan ini teman kamu, sahabat kamu meninggal tabrakan gitu kan. Reaksi yang pertama di tubuh kita apa? Coba. Reaksi yang pertama yang terjadi di tubuh kita adalah jantung kita berdebar, benar nggak? Dek 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 dek. Atau pusing,
Nah, saat itulah automatically tubuh kita itu dia mengeluarkan satu hormon, ya, kayak orang panik. Itu hormon adrenalin, kayak gitu. Demikian juga orang bahagia. Ternyata ketika orang itu bahagia, itu immediately badan kita itu, tubuh kita itu mengeluarkan hormon kebahagiaan.